Khalifah terakhir Daulah Abbasiyah adalah Al-Mustasim. Periode 1242 hingga 1258 Masehi. Dia mengangkat wazir atau perdana menteri, seorang penganut Syiah bernama Ibnu Al-Qami. Pusat kekuasaan dan pusat peradaban Islam saat itu ada di Baghdad, Irak. Menjelang keruntuhannya, Kekhalifahan Abbasiyah memang mulai lemah akibat banyak wilayah mulai lepas, konflik internal, korupsi, gaya hidup mewah istana, dan lain-lain. Suasana juga diwarnai konflik dan ketegangan sekterian Sunni Syiah kala itu, yang sudah cukup lama berlangsung. Khalifah Al-Mustasim mengangkat Al-Qami, yang penganut Syiah, karena dia seorang cendekiawan dan administrator yang baik, serta dianggap akan dapat menyatukan kekuatan Sunni Syiah, guna memperkuat kekhalifahan. Akan tetapi, sejumlah sejarawan Muslim percaya, bahwa pengangkatan ini adalah penyebab kehancuran kekhalifahan. Di tahun 1258 Masehi, tentara Mongol mengepung Baghdad dengan kekuatan yang jauh melebihi pasukan istana. Menangkap dan menghabisi para petinggi, termasuk Al-Mustasim, kemudian menembus benteng kota dan membuat ratusan ribu rakyat Baghdad kehilangan nyawa. Meski banyak sejarawan modern tidak sepakat karena tak didukung bukti primer atau dokumen resmi, tapi banyak sejarawan Muslim percaya adanya pengkhianatan Ibnu Al-Qami terhadap khilafah, sehingga berakibat pada tumbangnya kekhalifahan Abbasiyah tersebut. Sejarawan Muslim, seperti Ibnu Katsir, As-Suyuti, Ibnu Taimiyah, dan Al-Makrizi percaya bahwa Al-Qami, sang perdana menteri, punya peran besar pada tumbangnya Daulah Abbasiyah. Peranan tersebut antara lain: madu menjadi salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Kami sedia madu ternak dan madu hutan, yang dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan modern. Garansi uang 1 juta rupiah, bila terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah trigona. Hubungi 1. Melemahkan kekuatan militer Abbasiyah. Disebutkan bahwa awalnya, Kekhalifahan Abbasiyah mempunyai 100.000 orang pasukan. Akan tetapi, Ibnu Al-Qami disebutkan memberikan masukan kepada Khalifah Al-Mustasim, untuk mengurangi jumlah pasukan secara bertahap. Hal itu karena kondisi politik sedang stabil, tak ada ancaman dari dalam maupun luar. Alasan lain adalah kondisi keuangan negara juga sedang sulit, tak memungkinkan menanggung beban terlalu banyak prajurit. Sehingga, jumlah prajurit berkurang drastis, dari 100.000 orang, menjadi 10.000 orang saat penyerangan Mongol. Selain itu, sejumlah petinggi militer dan jenderal juga dikabarkan dipecat oleh Ibnu Al-Qami, sehingga melemahkan kekuatan pertahanan Abbasiyah secara struktural. 2. Perdana Menteri Ibnu Al-Qami memberi masukan yang salah kepada Khalifah dengan menyebutkan bahwa kekuatan Mongol tak akan berusaha merebut kekhalifahan, mereka hanya mau berdamai. Sebelumnya, memang sudah banyak wilayah Abbasiyah yang jatuh ke tangan pasukan Mongol. Tapi, Abbasiyah tidak sepenuhnya menjadi bagian dari Mongol. Mereka hanya diharuskan membayar upeti kepada Mongol. Tetapi, masukan yang salah dari Ibnu Al-Qami, bahwa Mongol tak akan menyerang Baghdad, telah membuat kewaspadaan Khalifah Al-Mustasim terhadap invasi Mongol menjadi berkurang. Sehingga setuju untuk mengurangi pasukan secara besar-besaran, serta tidak berupaya minta bantuan militer kepada provinsi-provinsi di bawah Abbasiyah. 3. Para sejarawan Muslim percaya bahwa ada komunikasi berupa surat menyurat antara Ibnu Al-Qami dengan pihak Mongol, yang diduga sedang membuka jalan bagi Mongol untuk mengalahkan Abbasiyah. Sejumlah sejarawan Muslim menduga ada tawaran bantuan dari Ibnu Al-Qami untuk melemahkan Baghdad dari dalam, dengan mengurangi jumlah pasukan. Lalu, sang wazir menawarkan dukungan dari kelompok Syiah jika Mongol dapat menaklukkan Baghdad, dan atas jasa-jasanya itu, Ibnu Al-Qami minta diberi porsi kekuasaan dari Mongol kelak. Dugaan itu disusun dari narasi sejarawan Muslim, tapi tidak ada bukti dokumentasi surat menyurat secara tertulis. Meski sejarawan modern tidak meyakininya, dugaan-dugaan tersebut sesuai dengan fakta sejarah yang terungkap. 4. Jebakan maut untuk Khalifah Al-Mustasim. Saat tentara Mongol datang dan sudah mengepung istana, disebutkan oleh para sejarawan Muslim bahwa Khalifah diminta keluar oleh Ibnu Al-Qami, untuk menemui Hulaguhan. Ibnu Al-Qami meyakinkan Khalifah bahwa pihak Mongol tak akan menyerang, tapi datang dengan itikat baik. Berdasarkan nasihat Perdana Menterinya tersebut, akhirnya Al-Mustasim bersama sejumlah petinggi keluar istana untuk bernegosiasi dengan penguasa Mongol tersebut. Akan tetapi, yang terjadi selanjutnya di luar dugaan mereka. Sang Khalifah beserta para petingginya ditangkapi, dan semuanya dihabisi saat itu juga tanpa ampun. Ibnu Al-Qami sendiri tidak ikut keluar menemui pasukan Mongol, tapi tetap berada di dalam istana. Dengan fakta ini, para sejarawan Muslim percaya bahwa sang Khalifah telah masuk dalam jebakan sang wazir. Akhirnya, Februari 1258 Masehi. Dalam waktu 7 hari, Baghdad,
pusat ilmu dan peradaban Islam, luluh lantak oleh serangan Mongol di bawah Hulaguhan. Gerbang kota dibuka, bukan oleh musuh, tapi oleh tangan yang seharusnya melindungi, pengkhianatan dari dalam istana. Ratusan ribu jiwa, pria, wanita, anak-anak, terbunuh. Sungai Tigris dikisahkan berubah warna, merah oleh kesedihan dan darah, serta hitam oleh tinta jutaan buku dari perpustakaan Baitul Hikmah yang dilemparkan ke dalam air. Peradaban yang dibangun berabad-abad, hancur hanya dalam hitungan hari. Tragedi ini bukan sekadar penaklukan, tapi simbol kejatuhan dunia Islam klasik. Dan semuanya, dimulai dari kelalaian dan kepercayaan yang salah. Setelah runtuhnya Abbasiyah, pihak Mongol mengangkat Ibnu Alkami sebagai wali atau gubernur Baghdad di bawah kekuasaan Hulaguhan. Sejarawan modern menganggap pengangkatan ini adalah karena dia dinilai sebagai administrator yang cakap oleh penguasa Mongol. Alasan lain adalah, karena Mongol ingin memecah kekuatan Islam dengan mengangkat pemimpin Baghdad dari pihak Syiah, sehingga melemahkan kekuatan kubu umat Islam. Sementara sejumlah sejarawan Muslim menduga, bahwa pengangkatan ini adalah bagian dari kesepakatan kerjasama Ibnu Alkami dengan pihak Mongol, untuk menjatuhkan Baghdad. Karena jasanya, maka dia diberi jabatan gubernur wilayah Baghdad. Akan tetapi, kekuasaannya tidaklah lama. Hanya dalam hitungan hari, atau minggu saja, Ibnu Alkami meninggal dunia. Konon adalah akibat terlalu larut dalam kesedihan, atas keruntuhan peradaban besar Islam hanya dalam sekejap, peradaban yang sudah dibangun berabad-abad lamanya. Sepeninggal mantan Perdana Menteri Al-Mustasim itu, dunia Islam mengalami masa kegelapan yang panjang. Terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil, tanpa satu kepemimpinan terpusat. Baru beberapa abad kemudian, di abad ke-14 dan 15, Islam kembali berjaya di bawah kekuasaan Ottoman atau Daulah Utsmaniyah di Turki.